استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم الصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين جميع الأولياء والشهداء والصالحين جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله ونفعنا به وعلمنا وبشره الرحمة والمغفرة واجعله يدرج الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العالي. أما بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, hadirin dan hadirat jamaah salat Maghrib Masjid Darussalam Pelayaran Samarinda rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya sampai detik ini kita menyadari bahwasanya banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang sudah kita habiskan, yang sedang kita pakai dan akan kita terima nikmat-nikmat yang baru. Mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kita tahu bahwasanya setiap nikmat yang Allah berikan itu pasti ada hitungannya, pasti ada pertanyaannya di akhirat nanti. Summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Setiap nikmat itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala agar di akhirat nanti kita tidak akan mendapatkan kesulitan dalam proses perhitungan segala amal ibadah kita. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita hadirkan kepada junjungan kita, hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa kita memanjatkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita ini insyaallah selamat dunia dan akhirat insyaallah. Dan senantiasa juga kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang banyak sekali kita lakukan dari dulu sampai sekarang. Senantiasa kita terhenti-hentinya untuk wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita, marilah bersama-sama kita perbaharui dahulu niat i'tikaf kita di dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an
a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Jadi dimanapun kita berada, di masjid khususnya di musholla, jangan lupa kita untuk mengucapkan, untuk berniat i'tikaf supaya waktu kita, tempat kita akan bertambah berkah, bertambah nilai, pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti insyaallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kita bersama-sama sejenak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini tinggal di Masjid Babus Salam. Mari kita membaca nama Allah Asmaul Husna, Ya Allah Ya Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Ya Salam, 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 Ya Allah Ya Salam. Mudah-mudahan kita dengan berzikir Ya Allah Ya Salam, kita ini dapat memasuki pintu Babus Salam. Ditakdirkan Allah kita ini orang-orang yang memasuki pintu Masjid Nabawi yang bernama Babus Salam. Itu pintu yang langsung aksesnya ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkat nama Allah As-Salam ini. Dan dengan sering kita membaca Ya Allah Ya Salam juga, mudah-mudahan kita berharap dengan berkat nama Allah As-Salam ini kita mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan kebahagiaan. Bukan hanya kita, juga istri dan anak-anak kita dan orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita mendapatkan keselamatan dengan berkat nama Allah As-Salam ini. Dan kita berharap juga dengan nama Allah As-Salam ini kita selamat hidup di dunia, selamat di alam barzakh, selamat di akhirat nanti, dan kita memasuki surga Babus Salam. Amin ya rabbal alamin. Jadi nama As-Salam itu bukan hanya sekedar nama, tapi itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan makna, penuh dengan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat jemaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita dengarkan hadis-hadis yang dikarang oleh, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Azkar ini. Ini manfaatnya sangat banyak bagi kita, di antaranya untuk kesehatan, terlebih-lebih lagi kesehatan rohani kita atau batin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i fid darin amin. Faslun ay hadza faslun. I'lam anna fadilata dzikri
ghairu munhasiratin fit tasbih wat tahlil wat tahmid wat takbir wa nahwiha. Artinya ketahuilah olehmu bahwasanya keutamaan zikir, kelebihan zikir itu ghairu munhasiratin, tidak ada batasannya. Artinya zikir itu tidak ada batasannya. Saking banyaknya kelebihannya, saking mulianya zikir itu sangat banyak keutamaannya, sangat banyak fadilahnya. Fit tasbih, tasbih subhanallah, atau tahlil, tahlil. Kalau kita dimintakan hadirin sekalian, mari kita membaca tasbih. Berarti kita dianjurkan untuk membaca subhanallah. Kemudian apabila kita disuruh membaca tahlil, tahlil, apa yang kita baca? Adik-adik sekalian, tahlil itu apa bacaannya? Tahlil. Mari kita bertahlil ya. Apa yang kita baca kalau tahlil itu? Apa? Subhanallah kan? Lain. Tahlil itu apa? Jawab nyaring-nyaring. Nyaring-nyaring. Tahlil. Mari kita jamaah sekalian membaca tahlil. Apa itu tahlil bacaannya? Tahlil. Ulangi mengenai tasbih. Tadi kalau tasbih, mari kita membaca tasbih. Apa yang kita baca? Subhanallah, betul. Mari kita membaca Ummul Quran. Nah, kita membaca surah Al-Fatihah. Mari kita membaca basmalah. Kalau kita disuruh membaca basmalah dan MC, mari kita membaca basmalah. Apa yang kita baca? Lain dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disuruh kita membaca tahlil. Apa tahlil tadi? Ingatkan baik-baik. Kalau kita disuruh oleh MC membaca tahlil, berarti membaca la ilaha illallah. Itu tahlil. Kemudian apabila kita disuruh membaca tahmid, mari kita bertahmid. Bertahmid, apa yang kita baca kalau bertahmid itu? Tahmid. Nah, berarti kita membaca alhamdulillah, tahmid namanya. Kalau takbir, Allahu Akbar. Wa nahwiha, dan seumpamanya. Jadi zikir ini banyak, tidak terhingga, tidak terbatas kelebihannya. Bal kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'atin fa huwa zakirun lillahi ta'ala. Bahkan seluruh amal ibadah yang dilakukan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, bi ta'atin, dengan dasarnya taat, bahwa zakirun lillah, itu disebut dengan zikir kepada Allah. Jadi zikir kepada Allah ini bukan hanya tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Nah, apapun sesuatu yang dikerjakan lillahi ta'ala karena Allah, ini disebut dengan zikir. Kama qalahu Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu wa ghairuhu minal ulama. Sebagaimana berkata Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, dan selain Sa'id bin Jubair daripada para ulama. Jadi pendapat ulama, pendapat sahabat Nabi, itu zikir sangat banyak. Wa qala Atha'un rahimahullah, berkata ulama yang bernama Atha', yang orangnya sangat alim, beliau ini, majalisul zikri hiya majalisul halal wal haram.
Yang dikatakan dengan majlis zikir, ujar pendapat ulama, majlis zikirnya, mari kita menghadiri majlis zikir. Maksud daripada majlis zikir itu apa? Ya majlisul halal wal haram. Majlis-majlis yang membicarakan tentang hukum-hukum Allah, hukum yang halal dan haram. Jadi kalau ada satu perkumpulan, satu diskusi, satu rapat, yang dibahas itu dalam rapat itu tentang hukum-hukum, apakah ini halal hukumnya, ini jawabannya, apakah haram, jawabannya ini. Nah, membahas halal dan haram, membahas tentang sah dan tidak sah, membahas tentang makruh, membahas tentang sah dan tidak sah, itu disebut juga majlis, itu majlis zikir namanya. Kaifa tasdari wa tabi'u wa tusalli wa tasum wa tankihu wa tatlaqu wa tuhajju wa ashbahahu hadza. Dan seperti bagaimana kita jual beli, membahas rapat masalah jual beli, apakah jual beli ini termasuk jual beli yang dibolehkan dalam Islam, apakah termasuk riba, membahas itu termasuk juga majlis zikir. Kemudian bagaimana cara menjual, membeli, ya, kemudian masalah tata cara ibadah sholat, itu majlis itu juga disebut dengan majlis zikir. Fatasumu, kemudian membahas tentang puasa, bagaimana puasa yang benar, puasa yang sah, puasa yang diterima oleh Allah, kemudian puasa yang diharamkan, sunat-sunat puasa yang diharamkan berpuasa, kemudian membahas tentang pembatal-pembatal kalau dikerjakan batal puasanya. Nah, membahas pembahasan seperti itu juga termasuk zikrullah. Kemudian membahas tentang hukum-hukum nikah, hukum-hukum nikah. Jadi hukum-hukum nikah itu sangat panjang variabelnya. Kapan orang itu wajib menikah, kapan seseorang itu haram menikah, kapan seseorang itu boleh menikah. Jadi menikah itu pada sarana tidak tertentu dengan wajib. Kadang-kadang menikah itu wajib, kadang-kadang menikah itu sunnah, kadang-kadang menikah itu makruh, dan bahkan kadang-kadang menikah itu haram. Menikah itu ada yang haram. Nah, itu pembahasan tentang itu namanya majlis zikir. Jadi kalau ada ajakan mari kita ke majlis zikir, bukan berzikir hanya la ilaha illallah, tapi kalau ada di majlis itu membicarakan tentang masalah-masalah hukum syariat, tentang puasa, tentang pernikahan, bagaimana menikah yang bernilai pahala, bagaimana niat menikah. Nah, itu pembahasan itu termasuk pembahasan yang zikir, pembahasan zikrullah yang sangat banyak manfaatnya. Kemudian masalah talak, pembahasan masalah talak yang haram, bagaimana talak yang mubah, perceraian yang dibolehkan, perceraian yang dilarang, bagaimana itu dibahas satu majlis, itu namanya majlis zikir juga. Ada lagi pembahasan tentang manasik haji. Jadi manasik haji bisa dikatakan juga dengan majlis zikrullah. Nah, jadi kalau mari kita mengikuti acara manasik haji, ya, manasik haji. Nah, itu dikategorikan sebagai zikrullah juga, manasik haji itu, karena pembahasan tentang hukum-hukum kita berhaji, bagaimana kita itu berhaji, apakah sudah kita itu wajib berhaji atau belum diwajibkan berhaji, dibahas seperti itu. Jadi hukum haji juga dibahas, pembahasan hukum haji ini termasuk dalam zikrullah juga. Supaya kita berhaji itu berdasarkan ilmu dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhaji itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan undang-undang syariat Allah, maka berhaji kita itu bisa dikatakan haji yang mabrur,
Haji yang mabrur itu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena balasan haji yang mabrur itu sudah dipastikan al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa jannah. Balasan pahala haji yang mabrur itu tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita berhaji itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi kada haji itu wajib, ya wajib harus memenuhi dulu aturan unsur-unsurnya. Kapan haji itu diwajibkan, kapan haji itu disunahkan, kapan haji itu diharamkan. Ya, jadi bisa haji itu wajib kalau sudah istita'ah, mampu sudah kita, keadaannya aman. Kalau keadaannya perang, nah kita kada wajib berhaji, walaupun wajib haji. Tapi keadaannya di perjalanan ada perang, ada wabah penyakit, nah itu kita hukum wajib haji menjadi gugur, tidak wajib. Nah kemudian sunat berhaji, asalnya wajib haji itu wajib, tapi bisa berubah menjadi sunat haji itu kalau kita sudah pernah berangkat haji, sudah sekali pernah berangkat haji. Nah haji yang kedua itu hukumnya tidak wajib lagi bagi kita, tidak wajib lagi berhaji. Nah, sudah berangkat haji kita, kemudian ada duitnya lagi, ada ongkos naik hajinya lengkap kita, waktunya ada, kita mau berangkat haji, itu kita lihat-lihat dulu kiri kanan kita, tetangga kita, keluarga kita, adakah keluarga kita ini yang ingin berangkat haji, keluarga kita ini. Nah itu lebih baik biayanya itu kita serahkan kepada keluarga kita tolakkan, kita kasihkan biayanya untuk keluarga kita untuk menunaikan ibadah haji. Lebih afdal daripada kita berangkat haji sendiri. Kalau kita berangkat haji sendiri, kita sudah haji, kita sunat. Cuma kalau kita memberangkatkan orang lain, memberangkatkan keluarga kita, itu mereka sudah, keluarga kita itu akan menunaikan haji yang wajib, haji wajib. Nah kita dapat pahala juga, pahala haji yang wajib. Dan jadi lebih baik kita menghajikan orang lain kalau bisa sudah melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi seperti itulah pembahasan yang seperti itu dikatakan dengan pembahasan zikrullah. Walaupun pembahasannya masalah manasik haji. Mudah-mudahan kita ini sebertaan dengan membahas masalah haji sedikit, kita dipanggil oleh Allah juga nanti sebagai tamu Allah melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi hadirin dan hadirat sekalian, penting bagi kita apabila ada pembahasan masalah haji, kita telah, kita perhatikan dengan baik. Itu insya Allah kita dengan berkat kita belajar ibadah haji, manasik haji, itu sewaktu-waktu nanti Allah akan memberangkatkan kita juga sebagai tamu Allah, sebagai melaksanakan ibadah haji. Banyak contoh-contoh seperti itu. Ada orang-orang itu yang ada punya biaya haji, ada punya ongkos, cuma kebiasaan beliau itu kalau ada orang berangkat haji, silaturahmi, senang dia diantar sampai ke bandara. Nanti pulang haji dijemput lagi. Kurangnya hidupnya pas-pasan. Cuma kalau ada orang tetangga atau temannya berangkat haji, sibuk saudaranya, sibuk, nah ikut juga situ. Sampai dari mengantar kami yang menjemput lagi. Orang ini sebelum mati Allah berangkatkan dia haji juga. Nah, itu diantara orang amalan supaya kita berangkat haji. Ada juga fakta orang ini senang kalau ada di rumahnya itu memasang gambar Baitullah, gambar Mekah itu. Jadi bangun tidur dari hatinya berdoa dalam hati kita bisa berangkat haji. Ada faktanya seperti itu. Orangnya hidupnya ya miskin lah, makin miskin orangnya. Dia senang memandang gambar haji itu di dinding.
berangkat masuk rumah hatinya keluar rumah, akhirnya dengan izin Allah berikan biaya dia berangkat haji. Banyak cara orang-orang itu untuk bisa menunaikan ibadah haji. Di antaranya ialah kalau ada pembahasan manasik haji dimanapun orang mengadakan, travel manapun mengadakan ibadah haji, tidak ada kesempatan di sana, ada undangan, ada waktu, hadir juga di sana. Dengan berkat kita sering menghadiri acara manasik haji, pelajaran tentang haji, sewaktu-waktu nanti Allah panggil kita sebagai tamu Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji itu ibadah yang dikatakan orang tidak perlu uang, tidak perlu biaya, tapi kalau sudah panggilan Allah, maka orang itu pasti berangkat melaksanakan ibadah haji. Sebagai contohnya, kita dipanggil oleh Pak Jokowi ke Jakarta. Kalau sudah dipanggil itu, ya berangkat sudah biaya semuanya itu sudah ditanggung oleh negara sudah. Nah, seperti itu juga. Kalau Allah panggil kita untuk berangkat haji, tidak tahu kita keadaan kita miskin kah, fakir kah, punya berangkat, Allah yang membiayai semuanya itu. Seperti itu. Jadi kalau ada pengajian, ada majlis, ada orang melakukan manasik haji, maka kita hadir di sana juga ikut senang. Nah, jadi manasik haji itu termasuk juga zikrullah, pembahasan tadi. Kemudian masalah haji wa asbahahu dan sebagaimana hadza ini lagi. Faslun qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati, sesungguhnya orang-orang yang muslim laki-laki dan muslim perempuan, ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah Ta'ala, wadzakirina Allaha katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya orang muslim laki-laki dan muslim perempuan, dan laki-laki yang berzikir kepada Allah yang banyak dan perempuan yang berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Nah, orang-orang yang berzikir ini a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan bagi mereka itu keampunan dan balasan pahala yang agung, yang besar. Jadi orang-orang yang baik perempuan, baik laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, zikir tadi kan banyak, subhanallah zikir juga, tahlil dan tasbih, tahlil itu zikir juga, menghadiri majlis taklim itu zikir juga, menghadiri tentang rapat tentang manasik haji juga zikir itu. Banyak disebutkan masalah zikir tadi. Nah, kita sering ikut di sana, senang kita hadir di pengajian di situ. Nah, itu termasuk orang yang berzikir kepada Allah. Apa balasan Allah? Nah, a'addallahu lahum maghfiratan. Allah sediakan bagi orang ini maghfirah dari Allah. Nah, jadi kalau kita itu suka berzikir yang banyak, maka disediakan Allah bagi kita itu maghfirah, ampunan dari Allah, ampunan terhadap dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah mendapatkan ampunan Allah itu orang yang sangat bahagia. Itu yang kita cari sudah dalam hidup ini. Kita cari itu ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mendapatkan satu maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita itu sudah termasuk hamba yang beruntung dunia akhirat. Orang yang mendapatkan maghfirah khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu sudah dicap orang yang beruntung dunia dan akhirat. Nah, jadi bagaimana kita ini berusaha dalam hidup ini untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya ampunan dari Allah, wa ajran 'azima, dan Allah balas dengan balasan pahala yang agung. Nah, itu manfaatnya orang yang suka berzikir kepada Allah, Allah berikan maghfirah dan Allah berikan ganjaran pahala yang agung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Jadi kita harus serius, harus tekun, harus rajin mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Allah perintahkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat agar banyak-banyak berzikir kepada Allah. Baik laki-laki dan perempuan, itu anjuran dalam Al-Qur'an kepada kita sebagai hamba Allah untuk banyak-banyak masa hidup kita ini berzikir kepada Allah. Zikir tadi apa? Zikir tadi bisa tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau sudah bosan subhanallah, ganti lagi dengan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, jadi kita gunakan lisan kita itu banyak-banyak mengucapkan tahlil la ilaha illallah. Karena kita manusia, kita ada bosannya, asa jemu sudah bosan la ilaha illallah, gantilah dengan tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dirubah lagi zikir takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu banyak kita ulang-ulangi setiap hari takbir. Kemudian ada majelis-majelis ilmu, kita hadir di sana lagi. Nah, itu termasuk mengamalkan perintah Allah, berzikir kepada Allah. Kalau kita suka banyak kegiatan-kegiatan seperti itu, banyak melakukan zikir, banyak menghadiri majelis-majelis zikir, itu Allah berikan kepada kita maghfirah, ampunan dari Allah. Orang yang sudah mendapatkan maghfirah dari Allah, maka hidupnya akan dimudahkan Allah, rezekinya akan dilancarkan oleh Allah, urusannya akan diurusi oleh Allah. Dunia akhirat dia akan selamat, dunia dan akhirat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan maghfirah Allah. Dan di surga nanti akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu bukan hal yang sepele, bukan hal yang ringan. Itu firman Allah, perintah Allah. Selanjutnya hadis yang selanjutnya, wa rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dalam kitab Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, qala sabaqal mufarridun. Qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah? Qala adz-dzakiruna Allah katsiran wal dzakirat. Qultu ruya al-mufarridun bi tashdidir ra wa takhfifiha wal masyhur alladhi qalahu al-jumhur at-tashdid. Artinya Rasulullah SAW bersabda dari Nabi kepada para sahabat, sabaqal mufarridun. Wahai para sahabat, ujar Nabi, wahai para sahabat, sabaqal mufarridun. Qalu, ujar sahabat, wa mal mufarridun ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa yang disebut, apa yang dikatakan engkau itu al-mufarridun ya Rasulullah? Jadi para sahabat ini pada tahu maksudnya apa yang disebut Nabi dengan al-mufarridun. Nah, ya Rasulullah, ujar Nabi, al-mufarridun itu artinya al-dzakirunallaha katsiran waz-zakirat. Orang yang berzikir kepada Allah dan laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi pada suatu hari Rasulullah ini bersabda dari Nabi, sabaqal mufarridun. Terdahulu orang-orang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nanti setelah kita bangun dari kubur di padang mahsyar, suasananya panas, suasananya dahsyat, suasana mengerikan. Pasti kita semua itu ingin cepat-cepat selesai, ingin cepat beres urusan, ingin cepat-cepat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingin tidak ada urusan lagi, ingin cepat-cepat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jar Nabi, sabaqal mufarridun. Yang paling dahulu masuk surga itu adalah al-mufarridun. Al-mufarridun itu orang-orang yang akan berdahulu
memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang dimaksud dengan orang yang al-mufarridun ini? Nah, jadi Nabi, orang yang mufarridun itu disebut dengan orang-orang yang banyak waktu hidup di dunia ini banyak dia berzikir kepada Allah. Zikir tadi kan disebutkan tahlil, tasbih, majlis ta'lim, itu termasuk majlis zikir namanya. Nah, orang-orang yang waktu di dunia ini sering melakukan disebut zikir tadi, maka itu tergolong orang-orang yang al-mufarridun, orang-orang yang segera memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin nanti di akhirat, ingin di padang mahsyar nanti, ingin di akhirat nanti kita berdahulu daripada yang lain masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka waktu hidup ini kita gunakan banyak-banyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak kita berzikir kepada Allah, makin banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, hadir di majlis ta'lim, banyak mengucap tasbih, tahlil, makin banyak kita hidup ini melakukan semua itu zikir tadi, maka besar kemungkinan kita ini cepat masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhirat itu sangat matahari sejengkal, panasnya luar biasa. Luar biasa di sana, huru-haranya, laparnya, hausnya luar biasa. Semua kita ingin cepat selesai, ingin cepat masuk surga, semua itu. Nah, kita antri aja, antri di dunia ini, antri bensin, antri sembako, itu sudah luar biasa. Kita keadaan kita itu capeknya, uyuhnya luar biasa sudah. Apalagi di akhirat nanti sudah kelaparan, kehausan, panas lagi mataharinya. Nah, tentu kita ingin cepat-cepat bebas dari itu, selamat dari itu, ingin cepat-cepat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita menganjurkan kalau ingin dari Rasulullah ingin kita cepat-cepat masuk ke surganya Allah, maka waktu hidup kita ini sering-sering kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering kita ini menghadiri majlis-majlis taklim, majlis-majlis yang membicarakan tentang halal dan haram. Ada manasik haji kita hadir, ada orang melakukan tabligh akbar hadir di sana. Ada orang membicarakan tentang halal dan haram, masalah nikah kita hadir di sana. Nah, maka kita menghadiri itu termasuk orang-orang dicatat oleh Allah sebagai orang yang berzikir kepada Allah. Dan orang yang berzikir kepada Allah tadi, itulah orang-orang yang di akhirat nanti kita lihat mereka itulah orang-orang yang pertama-tama berdahulu masuk surga. Jadi kalau di akhirat nanti kita saksikan orang yang berdahulu masuk surga, berarti mereka itu waktu di dunia mereka itu orang yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'lam anna hadhihi al-ayat al-karimah mimma yanbaghi ayyatahimma bi ma'rifatiha sahibu hadzal kitab. Ketahuilah bahwasanya ini ayat yang mulia. Ayat tadina yang innal muslimina wal muslimat sampai wa zakirinallaha katsira wa zakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Itu ayat yang sangat mulia. Mimma yang bagi daripada sesuatu yang sempatasnya bagi kita ini ayat tahimah bima'rifatiha. Kita harus serius dengan mengenalinya, harus serius mengenali sahibu hadzal kitab. Wa qad ikhtulifa fi dzalika qala Imam Abu Hasan Al-Wahidi qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu al-murad yazkurullah fi adbaris shalawat. Yang dimaksud dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah itu orang yang berzikir kepada Allah setelah selesai sholat. Jadi begitu salam ibadah sholat kita itu, maka itu kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah. Jangan langsung habis salam langsung pulang, jangan. Kita dianjurkan dalam ayat ini dari Ibnu Abbas, kita dianjurkan untuk selalu membaca zikir, membaca wirid. Jadi apa dalilnya wirid? Maka wirid itu tidak ada zaman Nabi. Nah, wirid itu dalilnya apa? Ini dalilnya sudah
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. Itu dalil yang kita baca wirid maghrib, habis isya, habis subuh, itu kan ada kita baca wirid subhanallah, alhamdulillah, membaca ayat kursi. Nah, itu bukan tidak ada dalilnya, bukan tidak ada alasannya. Nah, itu ada dalilnya. Dalilnya surah Al-Ahzab ayat 35 dalam Al-Quran. Jadi tidak bisa dikatakan itu bid'ah, itu mengada-ada. Itu dalilnya sebagaimana hadis tadi itu ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini seorang sahabat yang dikatakan Rasulullah sebagai ahli tafsir beliau ini. Yazkurunallah fi adbaris shalawat jahilin. Jadi yang dimaksud dengan orang yang berzikir itu orang-orang yang berzikir, orang-orang membaca wirid setelah sholat. Wuduha wa asyiya, pagi dan petang. Wa fil mawdaji' dan dalam di tempat tidur. Wa kullama istayqadha minan naum, dan manakala dia bangun dari tidur. Wa kullama wada aw raha, manakala dia berangkat atau pulang pergi min manazili daripada rumahnya, masuk ke rumah, keluar rumah dia berzikir kepada Allah Taala. Wa qala Mujahidun, berkata Mujahid, la yakunu minadz-dzakirin Allah katsiran wa dzakirat hatta yadhkurullaha qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Jadi berdiri, berduduk, senantiasa berbaring, kita senantiasa berzikir kepada Allah. Wa qala al-Atha, man shalla salatul khamas, barang siapa yang sembahyang salat khamsi bi huquqiha dengan sempurna, syarat dan rukunnya, dakhilun fi qouli ta'ala wa dzakirina katsiran wa dzakirat. Hadza naqalat al-Wahidi. Jadi kalau kita sholat 5 waktu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, dan kita mengerjakan sholat ini dengan undang-undangnya, dengan aturan-aturannya, dengan rukun-rukunnya, semuanya lengkap kita lakukan, syarat-syaratnya kita penuhi, ibadah sholat kita itu yang 5 waktu. Nah, maka jemaah ulama itu dikatakan dengan az-zakirin Allah wa zakirat. Dalam surah Al-Ahzab tadi ayat 35. Allah perintahkan kita kan dalam Al-Qur'an supaya banyak-banyak berzikir kepada Allah. Nah, itu az-zakirin Allah katsira wa zakirat. Itu artinya jemaah ulama, apabila orang itu melakukan salat dengan benar, salat dengan khusyuk, maka orang itu termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya apa? Orang yang waktu hidupnya itu berzikir kepada Allah, maka nanti kita saksikan di akhirat nanti mereka itu orang-orang yang awal-awal pertama-tama memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di dunia kita kada tahu lagi siapa yang berdahulu masuk surga, siapa yang tidak masuk surga, belum tahu lagi. Nanti di akhirat kita tahu di padang mahsyar itu orang-orang yang duluan masuk surga, orang-orang yang selamat daripada azab neraka, itulah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hidup kita ini kita manfaatkan, kita pergunakan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lewatkan waktu-waktu kita, tempat-tempat kita, jangan kita buang sia-sia. Kita isi dengan berzikir kepada Allah. Banyak tadi kan zikir, termasuk salawat itu zikir, tasbih, tahlil, majlis ilmu itu zikir semuanya, sembahyang yang khusyuk juga zikir. Nah, kita kerjakan semua itu, nah maka kita termasuk tergolong orang-orang yang berzikir kepada Allah. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, maka nanti di surga nanti paling pertama dia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita saudara taat dan orang-orang yang dicintai senantiasa senang berzikir kepada Allah, dan mudah-mudahan kita saudara taat rumah tangga kita, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masuk ke dalam surganya Allah bil ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nantal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.